Pemain ini sudah ada loh ini. Ini makanannya sudah di meja, lu olah, lu racik, lu bikin pakai bumbu apa nih. Dan kemarin udah kelihatan. Makanya dia itu bicara di press conference, kalau seperti ini mainnya, saya yakin kita bisa berbicara di Asia dan bisa menembus Piala Dunia. Do not change the winning team. Apakah kita sudah punya identitas cara bermain kita the timnas now dengan 2 pertandingan ini? Kalimat optimis yang dikeluarkan oleh John Hutton itu sebenarnya tidak ngawang-ngawang gitu, tapi tinggal bagaimana kita jejak nih pelan-pelan, kita tata ini satu persatu sampai nanti kita benar-benar bisa meraih impian itu. Jadi banyak suka salah kaprah bahwa orang menuntut main indah segala macam. Buat apa main indah kalau nggak ada hasilnya? Timnas kita tuh lebih cocok pakai 3 back atau 4 back sih sebenarnya, Bung. Persija nih ya kan. Apakah masih mungkin mengejar 34 pertandingan? Saya baca 86 poin untuk Persib, paling sure menjadi juara triple head ketiga kalinya. Persib ini 50% peluang juara, Borneo mungkin 40 ya, Persija 10%. Jadi saya pikir bagi Borneo, kalau ingin mengejar Persib harus menang semua. Kami semakin dikejar semakin jauh katanya. Hadir bola, semua dikemas untuk membantumu memahami dan mencintai sepak bola lebih dalam. Yuk nikmati sepak bola dengan cara yang berbeda, karena sepak bola bukan soal siapa yang menang, tapi bagaimana. Senang sekali hari ini, sore ini di studio Obrin Bola kedatangan siapa lagi kalau bukan seseorang yang telah meliputi Piala Dunia 7 kali perhelatannya, Piala Eropa 5 kali, dan juga Piala Champions 5 kali. Siapa lagi kalau bukan Bung Roni Pangamangan. Terima kasih. Tahan dulu. Belum penuh teman-teman, sabar. Di studio juga kedatangan seseorang yang paling saya damba-dambakan sekarang karena dengan istilah A1. Siapa lagi kalau bukan Bung Haris atau dengan sapaan Bung Harpa Pardede. Thank you. Aduh, sebenarnya sih saya pengen menyebutkan apa kehebatan temen ini, tapi nggak lawan kali ya gitu ya. Dia adalah seorang mahasiswa di studi belajar di salah satu universitas swasta. Dialah Rizky Pramudia. Oke, selamat datang. Mari kita salaman. Siap. Apa kabar Bung Rapan? Selamat datang di studio berbola, Bung Rizky. Aduh, ini sudah kebetulan teman-teman, kita tahu bahwa perhelatan FIFA Matchday sudah selesai, Indonesia sudah menjadi posisi kedua. Tapi ada salah satu tagline atau press conference yang menyatakan bahwa JH sangat optimis untuk lolos di Piala Dunia 2030. Apa kata kebur atau emang make sense? Boleh dulu dipandu dulu. Dari Bung Harpa dulu lah, bilanglah. Waduh, satu kehormatan ya, karena ada senior saya Bung Ropan di sini, tapi juga ada adinda saya. Junior kita. Jadi saya di ya. tengah-tengah. Iya. Kalau kita bicara pelatih baru kita ini kan baru 2 pertandingan. Saya dari awal mengatakan kita tidak bisa terburu-buru terlalu menjudge, tapi juga nggak bisa terlalu terburu-buru euforia. Ya kita ikutin aja flow-nya. Sudah ada hal-hal positif yang dilakukan, tapi juga banyak tantangan ke depan. Hal positif yang paling mungkin sering kita bicarakan tadi pas off air soal misalnya dia merubah gaya bermain, peran dari Ole Romney misalnya, kita waktu itu berpikir mungkin dia akan jadi target man. Ternyata dia diperankan sebagai penyuplai bola, and it works very well. Kemudian cara pendekatannya dan lain-lain. Tapi banyak checkpoint yang harus dia lalui. Juni nanti masih ada FIFA Matchday, kita belum tahu lawan siapa. Pak Sumarji sih tadi udah men-spill ada satu lawan. Oh, jadi ada bang. Ada satu lawan, harusnya satu lagi kan, 2, dan kemungkinan kayaknya mainnya home ya kalau nggak berubah. Dan kemudian nanti ada lagi Piala AFF bulan Juli dan Agustus, dan juga ada Piala Asia. Jadi menurut saya 1 tahun ini akan kita lihat seperti apa sentuhan dari seorang John Hartman. Jadi kalau tadi mengacu yang abang bilang, bagaimana dengan statement dia untuk meloloskan Piala Dunia 2030? Menurut saya itu terlalu jauh. Maksudnya bukannya kita nggak mau ke arah sana, kita
Itu adalah impian kita semua mungkin sebelum kita mengembuskan napas terakhir melihat Indonesia main di Piala Dunia. Tapi rasanya Piala Dunia 2026 aja belum mulai ini. Walaupun oke, persiapannya mungkin dari sekarang, tapi saya rasa mungkin setelah Piala Asia baru kita bisa ngomong soal lolos nggak lolos Piala Dunia, seperti itu. Paham, tapi ada sisi positif yang disuka dari JH sepertinya dari kalimat Bung. Pasti Oke. jelas ya. Gitu. Suhu gimana? Ya, kalau saya mengacu dengan apa yang dia katakan di preskon bahwa ingin membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia, ya saya pikir wajar-wajar aja ya. Meskipun itu terlalu jauh ke depan, tapi kan bagi seorang pelatih tentunya harus ada rasa optimis. Artinya ini membuat juga pemain-pemain itu bisa termotivasi. Oh, pelatih kita mau kita harus begini. Kalau dia mungkin tidak ngomong di belakang saya pesimis, masih terlalu jauh tapi dia sudah mengatakan bahwa tim ini setelah melihat penampilan di FIFA Series ya, terutama melawan Bulgaria, saya mengesampingkan lawan Saint Kitts karena memang kita jauh di atas. Tapi lawan Bulgaria, memaksa Bulgaria mungkin bermain lebih bertahan dan kita bermain bagus walaupun memang tetap ada masalah di lini depan, tidak bisa membuat gol. Tapi di mata John Herman dia pikir kalau main seperti ini untuk bermain di level Asia kita bisa. Untuk di kawasan AFC kan, karena kita kualifikasi di Asia, sehingga kemarin dia bisa melihat sampai ke putaran keempat. Ya. Kenapa tidak dengan kondisi seperti ini, apalagi ada penambahan pemain, itu yang mungkin dalam otak dia ya, ada penambahan, saya pikir Indonesia akan lebih baik, akan lebih bagus di sana. Tapi yang harus dipikirkan di sini juga bahwa dia harus bisa menyelesaikan 2026 ini dengan baik, sebelum tampil di Piala Asia. Ya kan, evaluasi ada di sana, tapi di sini, di 2026 kan banyak agenda yang harus dilewat, terutama di AFF, ya, walaupun ada FIFA Match Day di Juni, tapi AFF itu kan dia sudah mengatakan bahwa dia ingin bawa juara. Terlepas itu bukan agenda FIFA, yang pemain-pemain tidak boleh bermain misalnya di sini, tapi dia yakin dengan kekuatan kita yang ada di Liga Super. Pemain-pemain seperti Tom Haye kan, ada Eliano Reinders, Jordi Amat, ya banyak lah, Mauro Silstra, Ivar Janer, jadi di mata dia bisa lah bersaing ya untuk di kawasan Asia. Tapi kan kita tidak boleh menganggap enteng juga dengan Thailand, dengan Vietnam. Kan mereka juga kan ada naturalisasi Rafaelson tuh, Nguyen Van Swanson itu pemain yang bagus yang membuat 2 gol ke gawang Malaysia kemarin kan, di kualifikasi Piala Asia. Jadi tetap kuat. Memang keuntungan buat kita bahwa melawan Vietnam kita bermain di kandang, di jadwal. Jadi itu saya pikir yang harus dilakukan, bahwa bagaimana melewati 2026 dulu dengan smooth, dengan baik. Karena ada yang lebih penting, bukan saja AFF, itu di September Oktober ada yang namanya FIFA Asian Cup. Itu penting. Pertama tuh Bung ya, itu perhelatan baru pertama itu pertama ya. Kali itu FIFA bikin kan, ide dari FIFA, Gianni Infantino, yaitu di Malaysia waktu itu ada satu acara besar. Jadi dia bilang bahwa dia akan bikin itu, FIFA lagi merumuskan, dan ternyata mereka sudah umumkan di sela-sela FIFA Match Day itu ada namanya FIFA Asian Cup, dan itu di dalam agenda FIFA. Itu harus diperhatikan, 11 negara kayak bukan tidak mungkin Australia akan masuk ikut bergabung di dalam. Jadi tantangan besar ada di situ juga untuk menentukan sebelum dia menuju ke Januari Februari di Piala Asia. Kalau kita juara juga di situ, setelah kita sukses misalnya, kita sukses di AFF, melangkah ke FIFA Asian Cup kita juga sukses, itu luar biasa bagi John Herman. Sebentar Bung, saya mau nanya biar jelas juga penonton-penonton berubah. Artinya schedule FIFA, pialanya AFF, yang di luar boleh pulang dong? Bisa dong, namanya FIFA Asian Cup, itu di bawah FIFA. Asian Cup. Namanya kalau ada MLS kayak FIFA Series kemarin, semua pemain abroad yang bermain di luar wajib, kecuali AFF yang bukan dalam agenda. Tapi ini kan yang dirancang oleh FIFA sendiri, yang merancang itu. Ini bukan friendly ya Bung ya? Ini bukan friendly ya? Iya, Bung, mengisi posisi kan ada FIFA Match Day, dirubah. Kayak kemarin juga kan sebenarnya kan FIFA Match Day itu di Maret kemarin itu kan, sehingga dibikin FIFA Series, dan sekarang ada FIFA namanya lebih resmi lagi, FIFA Asian Cup. Iya. Itu. Jadi sebenarnya ini kan kalau saya lihat ya dari semangat ini ingin membranding kalender FIFA yang friendly match, yang biasanya negara ini agak ogah-ogahan karena ya namanya juga hanya friendly kan, kadang-kadang mungkin nggak terlalu klub juga agak enggan melepas, walaupun harus melepas ya. Tapi pemain juga mungkin ada yang dalam tanda kutip pura-pura cedera. Jadi di branding sedikit lah. Ada tadi FIFA Series kemarin, lalu kemudian ada FIFA Asian Cup juga. Mungkin kalau
Kalau koreksi kalau saya salah ya, mungkin ini seperti UEFA Nation League kali. Ya, betul. Iya, betul. Tapi penontonnya Ya, jarang ada, juga, ya. Bung. Penontonnya jarang juga, Bung. Hasilnya Iya, penjualan tiketnya sedikit itu, Bung. Kalau yang FIFA Series, Ah. nah kalau FIFA Series mungkin kalau kita sedikit kembali ke kemarin ya, menurut saya ada beberapa faktor. Pertama ada faktor trauma, mungkin ya dari penonton yang kecewa setelah mimpinya ambruk sekonyong-konyong gagal Ya. 4. Kedua itu dalam masa juga mudik. Masa mudik. Nah, masa mudik kan orang waktu itu mungkin tanggal 27 dan 30 kayak seminggu setelah lebaran. Nah, jadi mungkin orang masih pulang kampung dan secara spending uang juga atau money mereka mungkin sudah habis untuk beli baju atau apapun itu gitu lebaran. Jadi agak turun tuh. Meskipun agak anomali sih, Bang, karena waktu launch and kids kan 24.000 official resmi yang diumumkan di stadion. Yes. Habis menang, kita pikir animonya naik, lawannya kan Bulgaria pula lebih bagus. Iya. Ternyata Oh. turun 24.000, turun 2.000 dan itu pun banyak tiket itu untuk corporate, untuk apalagi ya, kalau nggak salah tuh SSB gitu. Ya ini hanya fakta ya, kita nggak tahu kenapa. Tapi saya yakin seperti yang tadi Bung Ropan katakan, kalau tim ini terus berkembang, nanti bulan Juni lebih bagus lagi lawannya, kemudian hasilnya positif. AFF nanti mudah-mudahan kita juara, pasti itu pelan-pelan akan naik lagi. Karena makanya saya bilang dari awal, saya tidak mau terlalu gembar-gembor soal John Hartman, tapi juga nggak mau langsung menjudge. Biarkan dia bekerja 1 tahun ini untuk mempertunjukkan touch-nya dia itu seperti apa. Jadi jangan juga nanti kalau AFF gagal juga langsung Hartman out. Ya tergantung gagalnya juga Bung Ropan ya. Kalau mainnya bagus, kemudian kita 3 kali membentur mistar, ya itu kan it happens dalam sepak bola. Jadi setahun inilah kurang lebih baru nanti terima raport. Kira-kira are we on the right track atau seperti apa? Ki, antum yang cukup muda banget lah ya. Iya. Pernah ngerasain gregetnya 2010 Firman Utina nendang penalti AFF? Sempet nggak lo nonton itu Piala AFF? Sempat di televisi saya nonton. Tahu nggak berapa belas tahun itu Indonesia nggak dapat itu piala? 30 ya. 30. Nah sekarang ada orang banyak itu it's not necessarily gitu loh. Iya. Buat kita yang udah ngegas isi games deh 2023 terakhir jual masih zamannya Rocky Fucurai sama siapa itu? Raki Putira, Iya Haji kan? Santoso. Haji Santoso. Buat Gen apa? Gen Z. Piala AFF tuh perlu nggak sih sebenarnya? Menarik nih. Kalau buat saya sendiri ya, Piala AFF itu masih perlu sih. Karena AFF itu kan ajang regional ya, sifatnya Iya, regional iya, ya, iya. Asia Tenggara. Nah, itu bisa jadi ajang regenerasi. Regenerasi pemain-pemain yang dihasilkan dari kompetisi liga domestik kita gitu. Iya. Jadi itu tetap penting sih Om, kalau menurut aku ya sebagai mewakili Gen Z ya. Tapi nggak tahu Gen Z yang lain kira-kira piala ini termasuk penting apa enggak. Kalau dari saya sih penting. Baik. Nah sekarang Ricky udah pernah ngelihat bagaimana kia-kianya Budi Sudarsono, Eli Aiboy, Eli Aiboy sih dia, Boci. Kalau ngelihat Beckham Putra di sini, kia di sini, Yakob Sayuri, bisa nggak sih sebenarnya udah ngimbangin kira-kira itu kia-kianya era sekarang? Ya kalau dari zaman sekarang ya kayak Yakob Sayuri, terus ada Egy juga kan. Mereka kan di liga juga bersaing ya dengan pemain-pemain asing. Saya rasa bisa sih asal diasah dan jam terbang di klubnya itu bisa diperbanyak lagi oleh pelatih klub setempatnya gitu. Ingat gue Bang, di PON Palembang ya Boci ketemu ya kalau nggak salah yang juara bersama ya Boci ya. Masih umur berapa tuh Boci itu? Dia kan LP Iya kan? dari mulai PON lah dia. Iya. Umur masih belasan tahun. Tapi kalau kita sedikit mungkin bicara kakak Boas ya. Ini kan memang menurut saya secara bakat emang dia sangat luar biasa ya. Iyalah bos. Mungkin Iyalah, bahkan bos. saya mikir begini, mungkin kalau dia lahir di Paris mungkin beda lagi ceritanya. Ya kan dapat penanganan, dapat kepelatihan, asupan dan lain-lain yang bagus, mungkin lebih bagus lagi gitu. Jadi ya kita kan nggak bisa selalu bergantung dengan alam dengan natural ya. Takutnya tadi kita sempat ngomong juga tuh kayak Brazil misalnya. Apa iya. kurangnya Brazil? Coba. Iya. Pelatihnya orang Italia. Iya karena itu kan pawangnya kan. Makanya maaf ya kadang-kadang orang Brazil ini sorry. bagus tapi baru Badung. Nah, pawangnya di bawah kan kayak Vinicius kan dulu di Madrid kan ada pawangnya Ancelotti begini kan. Begitu nggak ada langsung gini-gini lagi. Benang merahnya. Nah, jadi saya dulu ini Bung Ropan pernah
ngobrol sama Coach Jackson F. Tiago gitu. Oh, oke. Di mana dia sekarang ya, Bang ya? Saya jujur kurang tahu ya. Saya pertanyaan saya simpel, Coach Jackson, kenapa sih Brazil kok nggak bisa, bahkan Latin saat itu kita bicara sebelum Argentina juara. Jadi mungkin 2001 atau 2020 saya lupa. Pokoknya sebelum 2022 lah. Kok Amerika Latin ini nggak bisa juara-juara lagi gitu. Tapi padahal sebelumnya dia bilang ke saya, Haris, kalau kamu ke Brasil, kamu ke pantai itu bisa 11 Neymar kamu temukan lagi main bola, katanya. Oke, kita percaya lah kalau soal bakat alam itu. Tapi kan dunia kan nggak berhenti berputar kan. Eropa itu membikin Milan Lab ya, segala macam lah. Mereka football science-nya maju, sehingga akhirnya sejak 2002 kata dia, itu kita nggak bisa berkembang, kita hanya mengandalkan bakat alam. Sementara Eropa terus berbenah, mencari solusi lagi gimana. Oh, kaki yang bagus untuk sayap begini, ini kalau untuk pemain bertahan bagusnya begini. Akhirnya ya 2006 Italia yang juara, 2010 Spanyol, 2014 Jerman, 2018 Prancis. Akhirnya mereka bisa juara lagi 2022 kan, sekian lama. Jadi balik lagi soal Boas tadi kan, kita nggak bisa hanya mengandalkan sepotong-sepotong nih bakat alam gitu. Naturalisasi itu bagus. Kita memboosting semangat kita untuk memberikan lagi kita kepercayaan diri. Tapi for the long term kita perlu mencari boas-boas yang baru. Menurut saya seperti itu. Itu Marcelino Ferdinand, the dream boy, ya kan? Masih terseok-seok juga dan di pressconnya kita rindu 3 pemain kan, kata Bos JH ya kan, Marcelino, Tom Hai dan siapa lagi tuh saya? Miliano. Betul. Miliano lama cedera. Lama. ACL dan tapi mudah-mudahan ya, karena usia dia masih muda. Ya saya memang bukan dokter ya, kita nggak kurang paham. Tapi dari yang dokter teman-teman saya yang saya sempat tanya, masih ada harapan dia bisa comeback kembali ke kemampuan yang seperti semula. Gitu. Kalau udah agak tua katanya udah susah, makanya banyak beberapa pemain tuh yang akhirnya berhenti di usia mungkin 31, 32 setelah cedera ACL karena penyembuhannya dia nggak bisa total lagi 100%. Nah, Miliano kan masih muda. Mudah-mudahan dia bisa kembali bugar lagi, even comeback stronger gitu. Dan gaya mainnya saya nggak tahu apakah mesti dirubah atau enggak. Karena mainnya kan tumbuhan kan, membutuhkan kekuatan otot yang lebih seperti itu. Sudah habis operasi sih dia, Miliano, tapi dia mengatakan bahwa dia siap untuk ke depan untuk bermain. Ya mungkin siapa tahu bisa tersedia di FIFA Asian Cup. Asian Cup sih ya, kita FIFA tunggu di Asian situ Cup betul. itu di September, mungkin saja dia sudah sembuh di sana. Ya kalau di FIFA Matchday Juni belum. Ya, tapi di September, Oktober dia masih bisa. Makanya diharapkan untuk doakan aja yang terbaik. Dan kita butuh dia. Kalau kemarin di FIFA Series ada dia, lain lagi ceritanya. Setuju. Bagus. Kita butuh dia memang di FIFA Series kemarin. Untuk di kanan, betul. di sisi kanan ya. Apalagi oleh bermain agak ke belakang kan, bagus. Memang kalau bisa melihat saya memang dia tidak ada dia. Tapi apapun itu ya, Coach J harus bersyukur bahwa dia datang ini kan dia tanpa banyak memilih pemain lagi, sudah ada pemainnya. Sudah bagus, tinggal dia kembangkan dengan pola, taktik, skema dia yang dia inginkan. Dia tidak mulai dari awal untuk mencari pemain lagi. Pemain ini sudah ada loh ini. Ini makanannya sudah di meja, lu olah. Lu racik. Lu bikin pakai bumbu apa nih? Dan kemarin udah kelihatan. Makanya dia itu bicara di press conference, kalau seperti ini mainnya, saya yakin kita bisa berbicara di Asia dan bisa menembus Piala Dunia. Kenapa? Bukan soal 48 tim. Nanti berikut sudah 62, nanti akan bertambah. Dan jatah ya, itu rencana FIFA ke depan. Berapa negara, Bos? Iya. Berapa si Bung ini Iya, loh. benar. Coba Editor, dicek dulu editor. 62 Jadi cek dulu rencananya editor. ke 62. Kenapa? Untuk memberikan kesempatan kepada negara-negara lain yang tidak pernah merasakan atmosfer Piala Dunia untuk bisa hadir. Dengan 48 aja sudah terasa banyak sekarang kan. Tapi kita bisa melihat tim-tim yang Curaçao, Kongo, Cape Verde, mana kita pernah tahu itu dari ujung mana? Abang juga pernah bingung dari mana itu negara itu. Tapi Kongo, Bang. Iya, dokter Kongo. Cape Verde, abang pernah dengar nggak bisa? Haiti apa semua? Butan, tanahnya nggak ada yang lurus katanya. Bang Prin. Iya, Butan nggak ada yang lurus Kalau kita katanya. bicara, Yang ngomong abang deh kalau nggak salah di acara itu. kalau kita bicara dengan Curaçao, kita 2 kali kasih kalah Curaçao. Iya. Datang ke sini. Iya, kita kalahkan 2 Kita kali. kalahkan 2 kali di Bandung sama di Pakansari. Di Bogor, iya. Timnya STY kalahin dia. Tapi kenapa dia bisa lolos Piala Dunia? Coba pikir. Berarti kita punya potensi artinya. Kita punya potensi lolos. Apalagi nantinya ada ide, itu yang saya bilang tadi. Akan dinaikkan 62.
Jatah Asia kan sekarang 8 koma kan. Jatah Asia Mungkin sekarang bisa sudah 9 kan? bisa 10 mungkin. Sekarang Plus, sudah ya. 9 dengan Goyang Irak. satu, goyang Dengan satu. Irak lolos kan Goyang jadi satu. 9. Iya. Sekarang kan 1. UEFA 18 loh, borong Iya. sendirian itu. Lobby-lobbynya beda, nanti Bos. pada saat 62 bukan tidak mungkin Asia 15. Makanya ada satu di Indonesia di dalam. Iya kan? Kalau 15 Asia. Pulau Seribu dapat mah. Iya kan? Sananta Kepri. Kepri. Begini kalau Indonesia yang lolos Bos nggak ini bener nggak bos? Iya, makanya dicek aja. Enggak, memang baru Itu wacana untuk ke sana. 48 itu kan orang nggak kepikir dari 32 naik 48. Dari 24 malah dulu. Dari 24 dulu Enggak, zaman dari kita. 16. Dari 14. 74 Iya, ya. 16. 24, 298. 98 abang Iya. pergi, mulai dari situ 32 Iya, gitu Sekarang ya kan? 62. Mau 62 menuju. Saya sangat sayang tuh Curaçao bisa lolos. Kalau Indonesia yang ganti Curaçao misalnya ini ya, satu grup sama Jerman. Impian banget itu. Kan sudah satu grup sama Jerman Iya, Curaçao. iya, iya. Main pertama lagi Curaçao Jerman. Ya paling paling 7-0 lah. Ngeledek Petri. Lah iya. Enggak, kalau buat kita kan realistis. Realistis. Roman, ya. Kalau berhasil aja 7 kok bagaimana sih? Dia juara 5 kali dunia kan? Jangan Tahu marah dong. gitu dong. Iya dong. Enggak, tapi buat Iya. justru ekspektasi kita sesuaikan dengan realita. Sehingga kita ke sana. Saya masih ingat Bung Obrin, waktu 2018 Inggris lawan Panama, Inggris itu sempat unggul 6-0. Iya. Tiba-tiba Panama 1 golin. Tepuk tangan pendukung Panama. Artinya mereka gol realistis. susah, Mereka tahu mereka tahu level mereka. Jadi mereka men-set ekspektasinya sesuai. Karena kalau kemarin kita lolos Piala Dunia nih, kalau berandai-andai, saya yakin sekali semua orang nggak ada yang peduli dengan hasilnya. Nanti mau di grup kita dikalahin 3-0, 4-0, pokoknya once in a lifetime. We never know kan kapan kita inilah cabut ya. Bang Obrin, lawan Ivar Jenner aja kalah Curaçao, apalagi lawan Joshua Kimmich. Pasang aja Rivaldo Pakpahan, nggak usah Evar Jenner deh. Rivaldo Kemana aja. Paes Ruik, Mark Locke kemarin kalah Iya Curaçao 2 kan? kali. Apalagi lawan yang kayak Walter Mode segala macam, Florian Wirtz yang Gas! gas habis. Jadi kalau mereka bikin 1 gol kalah misalnya 8-1, Oh, tetap itu tepuk pesta. tangan. Pesta. Pesta bos mau kan di bar tuh. Kan 1 gol padahal. Iya. Karena mereka berasa susah kan. Susah bikin. Jadi semua kan soal kita harus lihat siapa diri kita kan di mana Iya. gitu. Jadi tapi Indonesia. Siapa Indonesia. diri kita Indonesia? Namun 2030. mungkin kalau Bung Roban kalau 30 kita lolos dan misalnya anggaplah kita kalah 3 grup. Nanti kita mimpi lagi 3-4 lolos Piala Dunia dan menang di grup baru gitu. Ya, Insya Allah, semoga Udah lolos. Senior, kalau senior tuh ngomong ngademin kita. Udah lolos putaran keempat kan? Dan kita kalah sama tim Irak yang lolos akhirnya. Dan kita sempat unggul 1-0. Iya. Coba pikir semua kalah 3-2 sama Arab dan 1-0 sama Irak. Irak. Tuh susah payah. Menit Iya. 76 baru bisa. Dan mainnya- Dan Iqbal bikin gol itu. Dan kita mainnya bagus Iya kan? loh. Kita Irak. main bagus lawan Irak. Irak lolos kalahin Bolivia. Kalau kita yang lolos waktu itu kita kalahin Bolivia udah lolos kita ini. Iya kan? Ketika 62 tim di 2030 pasti lolos lah. Rido nggak apa-apa ya, kesalah ya. Rido Ini salah. 48 tim aja yang lolos kita sudah putaran keempat. Udah ngetok-ngetok pintu Udah. ya. Udah hampir, apalagi 62 misalnya. Kita dobrak pintunya. Itu langsung, ya kan? Udah mantap punya. Ini kalimat-kalimat gini yang saya senang, optimis, tapi juga di tataran yang realistis. Iya, Karena kita udah deket itu sama Piala Dunia. Bahkan kalau kita mau sedikit mundur lagi, Bang, akhir 2024 itu kan kita hanya beda 1 poin dari Australia di peringkat 2 Yes, otomatis. iyalah. Iya. Jadi betul ya di situ. Betul, betul ya, betul ya. itu udah tenang lah, itu datanya aman. tuh. Iya. Kalau Bung Ropan nggak mengkoreksi berarti benar. Jadi kita sebenarnya nggak jauh dari itu, makanya kita dukung sama-sama John Hortman. Tapi dukungnya jangan berlebihan, tapi juga nggak usah terlalu cepat-cepat diganggu, gitu kan. Baik fans, baik juga semua stakeholder lah. Karena kita nih, ya saya sepakatnya 80% dengan Bung Ropan bahwa kalimat optimis yang dikeluarkan oleh John Hortman itu sebenarnya tidak ngawang-ngawang, gitu. Tapi tinggal bagaimana kita jejak nih, pelan-pelan kita apa ya? Kita tata ini satu persatu sampai nanti kita benar-benar bisa meraih impian itu. Gitu. Tapi tetap kita mesti mengkritisi. Itu penting. Oh iya, jelas. Demi kebaikan. Iya. Ke depan, bukan membabi buta, mengkritisi Enggak, untuk menjatuhkan. enggak. Iya. Mengkritisi untuk lebih baik ke depan. Membangun ya, Bung. Iya dong. Membangun. Karena dia kan optimis, bicara optimis untuk ke depan. Setelah melihat hasil pertandingan melawan Bulgaria. Iya. Gitu kan. Kita belum tahu kalau ada penambahan-penambahan, misalnya Adin Sambergen masuk, Luke Fikri. masuk, ada penambahan Pascal Stroik mas misalnya. Iya. Itu semua terjadi. Nah, itu mungkin di mata dia, kalau ada penambahan 2-3 pemain lagi, saya rasa akan kuat. Apalagi dengan yang tadi itu kita bilang 62 tim yang akan lolos. Berarti jatah Asia itu akan bertambah. Iya, pasti. Bisa pasti. bertambah 5 paling tidak.
Coba. Dari 48 ke 62 itu kan 62. tambah 14 ya. Iya. Ya mungkin dibagi-bagi rata itu. Jadi ke- Eropa udah cukup, Eropa ditambah ke Asia sama Afrika. Mungkin Eropa nambah juga. Iya, kali. makanya paling Mungkin dua lah. gitu. Kasih 5 ke Asia. Kalau 5 ke Asia, masa Indonesia nggak bisa diambil di situ? Kita udah putaran keempat. Satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang lolos sampai ke putaran 4, Indonesia. Dari putaran 1. Dari putaran 1. Makanya Lama ketika banget kita lolos ke nungguin putaran itu. ketiga, kita sudah langsung otomatis lolos ke Piala Asia. Ya. Sementara Vietnam, Thailand, semua itu harus bermain dari babak kualifikasi ke Piala Asia. Indonesia langsung lolos setelah putaran ketiga. Bukan putaran keempat loh, putaran ketiga lolos langsung otomatis ke Piala Asia. Itu kan kebanggaan buat kita. Luar biasa itu. Sementara Thailand harus ngos-ngosan dari awal. Iya kan? Sekarang sudah lolos, oke lah Vietnam sama Singapura lolos. Tapi kan dari awal mereka. Kita sudah minum kopi duluan. Aja. Mantap. Jadi mau udah minum ngopi. Kita udah nungguin ya. Udah ngopi Gulanya duluan. dikit, gulanya dikit. Gula ya kan? Kopi tanpa gula kan? Sedap. Iya, V60. Enak V60. Iya. Aku tipe orang yang gele seperti ya kita lah lahir di tahun 80-an. Kita paling suka bola dribbling masuk. Sekarang sepak bola berbeda. Sepertinya transisi dan transisi. Saya lihat di sini aku sebut satu tim yang kendor di menit 85, Persija Jakarta udah kendor di 8 menit. Itu dia. Emang sepak bola sekarang itu berbeda ya Bang ya gitu ya jadinya. Kalau sepak bola mungkin nanti ditambahkan sama Bung Ropan ya karena cakupannya beliau lebih jauh ya. Tapi setahu saya kalau kita lihat dari waktu ke waktu kan dulu sepak bola itu punya keunikan yang sangat jelas. Grendel Itali itu jelas mereka punya sistem bertahan total. Yang membuat Socrates dan kawan-kawan nggak bisa ngapa-ngapain Iya. kan. Lalu kemudian staying powernya Jerman. Lalu kemudian juga tiki taka Spanyol dan lain-lain sampai high pressing tapi pada akhirnya sampai dengan sekarang itu semua jadi melting menurut saya. Semuanya jadi diadopsi. Jadi tiap tim itu punya kepentingan yang masing-masing. Even kalau kita bicara karena tadi Bang Obrin tadi nyinggung soal liga lokal ya. Kalau kita lihat main Persib sebenarnya dia menganut sistem ini juga apa ya? Pragmatisme. Ya, Ya kan dia main 1-0 dia bertahan, Bojan Hodak perkuat pertahanan selesai dapat. Ada juga yang tim seperti misalnya di luar kita bicara Pep Guardiola main high pressing, build up dari bawah lagi. Tapi kemudian dia anulir lagi tuh. Sekarang dia udah nggak main build up lagi, makanya dia datangin Donnarumma. Jadi sekarang itu sepak bola menurut saya udah cair. Sudah nggak terlalu distinct seperti dulu lagi. Walaupun nanti ada masa-masanya. Ada masa-masanya dulu Ralf Rangnick dengan high pressing juga kan. Tapi mungkin ada beberapa klub yang merasa, wah kayaknya saya nggak sanggup juga nih pemainnya. Akhirnya dia memainkan dengan gayanya dia gitu. Jadi kick and rush saya lupa nyebut Ya, itu kick kan. and rush, Sekarang Inggris kick and punya. rush juga mana ada lagi kita lihat. Udah nggak ada lagi. Mungkin kalau League One or League 2 mungkin masih ada ya. Jadi sekarang dunia sama seperti sosial media kita kan. Jadi semua berita, semua gaya bermain tuh udah campur aduk, udah nggak ada yang benar-benar distinct seperti dulu lagi gitu. Kayak saya ambil satu kata adalah Kei Hirose dan Shen Patinama. Main bola di Indonesia itu paling capek. Lari terus katanya. Mengandalkan fisik ya kalau main di Indonesia itu. Tapi mungkin udah mulai nanti, mungkin ke depan akan berubah dengan Persib bermain yang mulai dari kaki passing bagus, jangan ada Tomae yang bermain baik ya, apalagi ada Frank Putros yang sudah hadir di Piala Dunia. Mungkin ini akan berubah. Ya kalau kita bisa melihat kan kompetisi saat ini kan lebih bagus dari kompetisi yang lalu. Dan 2-3 tahun lalu dengan perkembangan pemain-pemain yang datang juga kualitasnya oke. Bisa mengubah cara bermain bagaimana tim-tim Liga Super untuk berkompetisi. Jadi saya rasa kita akan berkembang dengan baik untuk bisa. Tapi kalau bicara soal tadi apa yang Harpo bilang, memang kalau bicara pragmatis itu akan dimainkan oleh tim-tim yang levelnya itu ada di bawah. Oh iya. Kalau apalagi kalau Piala Dunia kan, Iya, mereka tidak mungkin akan main terbuka dengan kualitas misalnya tim mana bertemu dengan tim yang kuat. Masa pragmatis. Misalnya Haiti atau Curaçao lah ketika misalnya lawan Jerman, pasti kan akan bertahan total dia. Iya. Kemudian counter attack, lawannya pragmatis. Sama kayak Bulgaria kemarin lawan Indonesia, walaupun secara peringkat mereka 87, tapi kan lawan kita cukup 1 gol penalti bertahan, biar aman 1 gol. Coba pikir, padahal lawan Indonesia loh, kita lebih menguasai. Tapi ya itulah sepak bola, mereka takut juga melawan kita. Karena pada akhirnya kan yang dinilai kan emang orang ada yang inget ya final Kroasia Prancis tahun 98 itu gaya mainnya nggak kayak gimana, nggak ada yang inget. Yang tahu juaranya siapa 98 Prancis ya. 2022 siapa yang ingat itu Italia lawan Kroasia, Italia lawan Korea Selatan mainnya seperti apa. Yang kita ingat juaranya Brazil. Itu kan. Jadi banyak suka salah kaprah bahwa
orang nuntut main indah segala macam. Buat apa main indah kalau nggak ada hasilnya? Itu dulu. Memang paling ideal mainnya bagus, ada juaranya. Yes. Tapi kan nggak setiap klub atau setiap timnas itu memiliki infrastruktur seperti itu. Mungkin kalau saya boleh kasih referensi, yang paling memungkinkan dan itu terjadi adalah Spanyol dan Barcelona di era 2010-an ya Bung Ropan ya. Itu memang luar biasa mainnya, tapi materinya. Oke. Nah, Materinya nggak kaleng-kaleng. Materinya bukan kaleng-kaleng lagi itu. Besi baja dari lembah lur itu. Aduh, ngari. Xavi, Iniesta, Xabi Alonso segala macam ya. Itu memungkinkan. Tapi kan kayak yang Bung Ropan bilang tadi, saya masih ingat 2022 itu Kroasia lawan Brazil. Begitu unggul bertahan. Begitu kebobolan 1-1 nyerang lagi dia. Begitu unggul 2-1 bertahan lagi. Itu namanya cerdas. Berarti dia tahu kekuatan dan kelemahan dirinya. Seperti kata Sun Tzu kan, ketahuilah kelemahan dan kelemahan diri. Jadi udah tahu kamu nggak mampu ya jangan nyerang total. Kecuali tadi dibilang Jerman lawan Haiti, ya itu kan mempermalukan diri sendiri kan kalau dia sampai bertahan lawan Haiti. Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi sesimpel itu. Setiap pelatih itu bukan soal gagah-gagahan, tapi bagaimana dia bisa memanfaatkan kemampuan dari pemainnya itu untuk bisa meraih hasil maksimal dan para pemain tersebut bisa termotivasi tampil semaksimal mungkin. That's it. Gak enak juga kita gak ngasih kesempatan untuk bertanya junior kita. Silakan, ada senior saya di sini. Silakan bertanya, Bang Rizky. Ya kalau bicara formasi nih ya, kalau tadi kan Bung Harpo apa Bung Ropan tadi yang ngomong kalau Itali tuh identik dengan bertahannya kan. Ya. Itu formasi pakai 3 back itu pelopornya dari Italia apa bukan ya? Bung Ropan? Italia tidak bermain dengan 3 back. Dia bermain flat 4 back. Ya kan? Dulu masih ada Baresi misalnya, ada Costa Curta, Maldini. ya kan? Nah, Maldini di bek kiri kan. Bergomi di bek kanan. Mereka juga masih punya Panucci di bek kanan. Jadi Italia tidak mengenal bermain dengan, tapi Grendel dia kuat. Walaupun dengan flat 4 back, tapi gelandang-gelandang bertahannya bagus. Mereka dapatkan. Di 82 juga ketika masih ada Rossi dan kawan-kawan, Gaetano Scirea ada di sana. Kapten mereka bagus, ada Antonio Cabrini, ada Gentile di kanan. Itu kuat mereka. Bagus mereka bermain. Ya, untuk bermain dengan Grendel itu yang bisa Argentina pun sama Brasil nggak bisa berbuat apa-apa ketika melawan dengan mereka. Karena mereka pada saat turun, cara bertahan mereka kuat. 2 gelandang pivot mereka tuh kalau turun ke bawah itu sangat baik untuk bisa mendukung 2 back mereka. Ya itu jadi Italia memang terkenal dengan itu. Cuma sekarang ketika mereka merubah dengan gaya sudah tidak lagi pakai Grendel, itu agak membuat mereka sekarang 3 kali berturut-turut tidak lolos. Itu dalam sejarah 4 kali juara dunia, tapi dalam 3 Piala Dunia terakhir tidak lolos. 2018, 22 dan sekarang 26. Dan itu lebih menyakitkan bahwa mereka kalah dari tim-tim yang peringkatnya jauh di bawah mereka. Ya kan, Swedia 2018, apalagi Makedonia Utara 2022 playoff semua. Makedonia Utara bingung tuh. Bang Obrin juga akan bingung kok bisa kalahin Italia. Ya kan, Makedonia Utara loh. Bukan Irlandia Utara. Makedonia loh. Makedonia Utara lagi. Iya, Utara. Kalau Irlandia Utara masih oke lah ya. Atau ini Makedonia. Sekarang lebih kalah lagi kemarin kan? Bosnia. Lebih pahit dari Bosnia, Herzegovina. Yang pemain-pemainnya ya udah ya biasa-biasa aja sebenarnya dibandingkan dengan Italia. Tapi karena mereka menghilangkan sistem Grendel itu, mereka coba untuk bermain lebih terbuka dengan gaya seperti sekarang ya. Habis mereka. Sebenarnya mereka kalau mau kuat kembali dengan cara bermain seperti itu. Karena itu identitas mereka di situ, di Grendel itu, dan banyak tim takut. Jerman tuh paling takut ketemu Italia. Semua tim Jerman boleh lawan, tapi kalau sudah ketemu Italia, udah merasa kencing di celana mereka. Betul. Iya. 2016 kalau nggak salah baru bisa berhasil setelah sekian lama. 1982 final 3-1 dibantai Paolo Rossi. Tapi sekarang Jerman nggak pernah takut, begitu Italia sikat. Jerman udah gitu sekarang. Nggak, karena mereka udah tahu, mereka udah menang-menang akhirnya ini. Italia nggak pernah menang lagi sama Jerman. Kalau mau ketemu, udah. Tapi kalau dulu begitu ketemu Jerman, karena itu Jerman susah masuk. Iya betul. Nggak bisa. Paling ketemu kryptonite-nya ya. Iya. Nggak bisa bikin apa-apa. Nah Italia kalau menurut saya kembali ke sistem Grendel itu. Kalau mereka mau lolos ke Piala Dunia 2030, balik ke situ. Bareng kita juga. Iya. Jadi kita sama nggak lolos, sama-sama masuk juga nanti. Karena Italia terkenal dengan pemain-pemain belakang yang ulet, yang tangguh, Bang. Dia lahir aja udah nekel kan katanya. Dia dari sama dulu. itu kulit ari-ari jadi offside nggak kena offside terus katanya ya kan. Dari dulu Italia itu pemain belakang bagus semua. Iya. Dari dulu. Makanya dia harus kembalikan sekarang sudah nggak ada era Bonucci,
ya. Chiellini, ya. Chiellini. Barzagli. Pada saat mereka ada kan juara di Euro kan, 2020 terakhir juara. Betul. Barzagli semua. Itu kan udah nggak ada lagi. Jadi begitu mereka nggak ada semua, hilang Italia. Mau coba bermain dengan lebih yang gaya Brasil, gaya Argentina, gaya Prancis, Jerman hilang. Apalagi mau tiki taka. Nggak bisa, bukan style mereka. Tim-tim seperti yang lain-lain, gue ketemu dengan Italia cara bertahan begitu, counter attack pragmatis, takut semua lawan Italia. Karena senjata dia juara dunia tuh dari situ. Termasuk 2006 terakhir kan juga gaya mainnya. Iya. Kalau nggak salah hanya kebobolan 1 kali atau 2 kali, itu pun gol bunuh dirinya De Rossi ya. Iya. Jadi Mereka dulu bagus-bagus. dan ironisnya gini Bung Ropan dan juga Bung Obri. Jadi waktu Jerman hancur lebur 98, 2000, 2002 lah waktu itu. Rudi Voller waktu itu. Iya, mereka kan mengubah kurikulum mereka kan. Yes. Mereka berubah segala dari mulai yang pakai 3 back tadi juga menjawab pertanyaan itu menjadi 4 back, menjadi lebih menarik, lebih menyerang. Dan akhirnya mereka mendapatkan buahnya tahun 2014. Menurut saya harusnya bisa lebih cepat, tapi ada kepotong Spanyol yang memang lagi luar biasa. 2010. Ironisnya, Italia sudah, yang saya baca ya, melalui Roberto Baggio sudah memberikan report. Ini ada yang dirubah nih, kurikulum sepak bola Italia ini udah nggak bener lagi katanya. Nah, saya jujur nggak baca detail seperti apa. Mungkin salah satunya untuk kembali ke jati dirinya Italia yang bertahan ya. Pasti. Tapi kemudian itu tidak digubris. Dan akhirnya berkepanjangan kan, nggak lolos 2018, 22 dan juga 22, sekarang. iya. Nah, saya rasa sih kalau melihat dari patternnya ya, harusnya mereka sekarang bangun dari mimpinya bahwa ini jangan tidur lagi nih, harus berubah. They have to start from now. Itu pun kita nggak tahu kapan mereka akan menuainya. Karena seperti nanam pohon kan sekarang kita nggak tahu tumbuhnya kapan, ada buahnya kapan. Mungkin juga 2030 kata Bung Ropan tadi, atau jangan-jangan mungkin butuh waktu lagi sedikit 2034 mereka baru lolos. Tapi they have to start. Otherwise mereka jangan-jangan bisa nggak lolos lagi nanti Piala Dunia. Karena kalau bicara dengan Italia sekarang, saya tidak melihat ada pemain-pemain belakang yang sebagus dulu. Iya betul. Bastoni kemarin kan lihat kartu merah main lawan Bosnia kan, nggak ada yang Mancini itu nggak tangguh, tidak seperti Bonucci dan Chiellini terakhir. Jadi saya agak meragukan. Jadi mereka mesti menciptakan dalam waktu dekat ini pemain-pemain belakang yang kuat, yang tangguh. Iya. Nggak ada lagi pemain Italia seperti Baresi. Iya. Bermain nggak ada. Yang bermain begitu kuat. Orang dulu kalau masuk lapangan begitu lihat Baresi kan udah takut dulu, segen gitu. Mau lewat dia aja udah bolanya lepas aja takut. Dulu kan sama Costa Curta. Dulu Bung Ropan ada saya baca ini interview langsung nih. Kalau nggak salah Ruud Nistelrooy ya. Mungkin kita pernah lihat baca potongannya. Ruud van Nistelrooy. Jadi dia bilang waktu itu dia mau lawan Milan kalau nggak salah. Terus dia lihat di belakang itu Maldini, Costa Curta sama Cafu kalau nggak salah lupa. Bilang setiap saya megang bola dia kayak mau merekam saya katanya. Saya mendekati kotak penalti aja susah katanya. Seorang Ruud yang punya naluri mencetak gol kita tahu seperti apa. Itulah yang dibilang tadi Bung Ropan. Jati diri DNA mereka yang dulu kita tahu punya penjagal-penjagal ulung itu sekarang sudah luntur. Jadi ya mereka harus mengambil keputusan. Are they going through? Mungkin mereka mau coba sesuatu yang baru lagi dilanjutin, atau mereka ya kembali ke jati dirinya sebagai tim yang pragmatis, yang bertahan, yang memang kalau saya lihat sejak mereka lahir kelihatannya mereka memang sudah dididik untuk bisa menekel orang gitu. Catenaccio ya. Catenaccio ya. Catenaccio. Gitu. Oh, luar biasa. Ada lagi? Saya pengen nanya lagi nih. Nah ini kan berhubungan juga nih sama perdebatan netizen kita nih. Timnas kita tuh lebih cocok pakai 3 back atau 4 back sih sebenarnya, Wah, Bung. Nah ini pertanyaan yang Kalau dari zaman STY kan terkenal dengan 3 back. Ya, Iya, kan? Itu sudah yes. kelihatan Jai Isya, Serido sama Yasin Habnar, dan chemistry mereka sudah dapat. Ya kan? Dan kita hanya kalah sekali lawan Jepang tuh di GBK dan sekali lawan Irak di putaran kedua. yes. Di GBK juga. Tapi selebihnya kan kita menang semua tuh. Australia aja 0-0 sama kita. Menang lawan Arab Saudi, Bahrain, Cina kita kalahin semua. Termasuk Vietnam kan. Nah, kalau bicara dengan 4 back 3 back tergantung dari pelatih. Nah, kita ada punya pelatih yang bagus saat ini, yang bisa bermain dengan 4 back, bisa bermain dengan 3 back. Dia bisa sesuai dengan lawan. Dia lihat lawan siapa nih? Kita akan main dengan 3 back, bermain dengan 4 back ya. Dan apalagi sekarang sudah Elkan Bagot udah balik. Jadi opsi di belakang tuh banyak buat dia. Yes. Jadi ya bagi Herman saya pikir oke ya, bermain dengan 3 back bisa. Kemarin juga dipakai 3 back di FIFA Series, nggak ada masalah bagi dia. Bahkan kalau dengan 4 back juga oke, karena di Kanada juga dia bermain dengan 4 back di Piala Dunia ya, dengan 3 tim berbeda, dipakai 3 bola berbeda, lawan Belgia, lawan Kroasia dan lawan Maroko.
waktu dia pegang Kanada. Nah sekarang kita lihat kemarin kan, ketika lawan Saint Kitts, Elkan Bagot, Rido sama Jay Ises. Ketika lawan Bulgaria, Elkan Bagot cadangan dulu. Dia kasih kembali ke chemistry 3 pemain yang selama ini kita akui bagus kan, Justin Hubner, Ises dan Rido. Dia bermain. Jadi bagi dia sesuai dengan lawan yang akan dihadapi dan semua bagus. Dia bermain dengan 3-4-3, 4-2-3-1, 4-4-2. Iya. Nggak ada masalah buat kita. Kalau jadi bisa main yang terbaik ya pelatih itu aja sendiri, dia yang tahu kan dengan kondisi timnya dengan 2 bola itu. Saya izin tanya, 3 back itu artinya ketika ini kan ada negatifnya 5 ya kan? Iya, lagi 3 lagi bertahan. Itu positifnya 5. Iya. Jadi kalau ini nggak ada, lebar juga ya sisi memang untuk bertahan jadi, ya itu jadi ya. kalau Begitu ini ya. kan kayak kemarin kan, Rido bergeser agak ke kanan, Iya. kemudian Esnya bergeser agak ke kiri. Jadi ada di tengah ada Jay Ises kan. Jay Ises. Nah gelandang bertahan akan turun. Jadi kalau pada saat ada set piece akan naik, ya itu Verdong yang akan turun ke belakang. Oh, nafasnya harus kuat dong berarti itu. Iya. Pada saat kita ditekan hilang bola ya dua flank ini akan terus Kevin Dix akan turun membantu dan juga dengan Donitri misalnya kemarin kan, yang bisa bermain. Atau setelah melawan Bulgaria dan Nathan Cho yang masuk sana. Rido akan ke dalam sama Justin Hubner untuk bisa mendekat itu. Jadi itu pola yang dikembangkan ketika ditekan. Ketika kita menyerang ya 2 ini akan naik untuk mendukung dari sisi flank. Gitu. Gini, sebenarnya sih kita juga nggak tahu nih siapa yang meributkan ini soalnya sebenarnya. Iya, Bang. Sebenarnya sih nggak terlalu penting. Nggak terlalu penting ya Bang sebenarnya. ya. Yang penting dekat kan back itu adalah jarak antara back jangan terlalu jauh. Begitu dong biar nggak tembus pertahanan. Betul dong Bang, begitu kan Bang. Yang penting buat saya sih menang kalau buat saya. Oh ya, oke. Itu yang paling hasil. itu yang paling mantap, itu yang paling mantap. Saya pernah bilang mau pakai back kiri semua juga nggak ada masalah kalau kita jual dunia kan gitu. Tapi oke lah. Karena kita untuk menghargai dia kita, dia bertanya dan mewakili mungkin pertanyaan Gen Z yang suka debat di sosmed ya. Jadi gini, buat saya kalau sesuatu yang sudah bagus nggak usah dirubah menurut saya. Filosofinya dulu itu. Do not change the winning team. Yes, atau the winning system. The winning Jadi system. kalau itu udah jalan, ngapain dirubah? Kan bikin masalah. Itu logika berpikir paling dasar. Dan yang kedua, kalau pemain itu kita sudah bermain biasanya berempat begini. Di bawah alam sadar itu kita sudah hafal. Oh, Bung Ropan pasti daerah sini. Di ekor mata kita bahkan tanpa ngeliat pun kita udah tahu dia di sana. Nah, ketika dirubah itu mengganggu kestabilan. Kemarin kalau nggak salah ada cuplikan, mungkin ikan Gen Z suka nonton. Lionel Messi, saking terbiasanya dia dengan Jordi Alba, dia nggak ngeliat, dia langsung ngoper ke arah kiri sana. Bener, Bang. Bener, ada cuplikannya, nanti boleh dimasukin. Padahal Jordi Albanya nggak main. Nah, itulah ketika dirubah. Orang tuh udah hafal gitu. Walaupun critical thinkingnya bisa juga gini, dirubah biar lawan nggak ngebaca, bisa juga. Bisa juga sistem itu dirubah seperti Ole misalnya, dirubah nggak jadi target man supaya lawan nggak ngebaca pola kita, bisa juga. Cuma kalau kita mau bicara filosofi dasar, yang sudah jalan, yang sudah bagus, jangan diganggu. Nanti jadi bermasalah. Itu tadi kalau kita mau tenggelam dalam diskusi. Dalam diskusi 3 atau 5 bro, Iya. gitu loh bro ya. Gitu. Kan dirubah 4 back misalnya. Tiba-tiba biasanya Jay Itzes merasa di kiri kanannya selalu ada pemain. Itu kan dia sudah bertahun-tahun bermain seperti itu. Tiba-tiba ketika dia kepepet, dia mau ngoper, loh kok nggak ada di kiri saya. Nah itu maksud saya. Kalau mau masuk ke perdebatan, saya lebih kepada ya udah, kalau yang udah oke jangan diganggu. Yang nanti mungkin nggak jalan, misalnya apa ya? Misalnya mungkin flank kanan kita kan nggak ada Miliano. Nah itu memang nggak ada, harus dirubah. It's okay gitu. Jadi yang udah jalan udahlah, jalanin aja. Dan yang paling penting on the top of that, terserah pelatih mau pakai berapa dan biarkan dia bekerja Ya, menghasilkan itu. Biar pelatih yang tahu lah. Ya. Dia mau pakai sistem gimana dia yang tahu. Gitu. Saya harus kontrol waktu nih ya, karena kayak Piala Dunia cukup panjang, karena kita masih ada fase untuk posisi 1 BR Superliga ya. Tapi aku pengen tanya dulu bottom line di sini. Do we have the identity? Apakah kita sudah punya identitas cara bermain kita, the Timnas now dengan 2 pertandingan ini? Apakah kita udah punya? Jangan pemain kunci dulu. Apakah kita melihat kok identitasnya seperti ini, menyerang atau defense to attack or inverted or whatever? Udah adakah itu? Karena di SNH, Saint Kitts and Nevis dan Bulgaria itu berbeda total permainan Bung. Kalau saya melihat ya, ada satu warna yang tetap bisa menjadi kekuatan kita, yaitu umpan pendek kaki ke kaki. Asik tuh, keren tuh emang. Nah, waktu di lawan Irak kan kita udah peragakan tuh di babak yang pertama gitu.
it worked. Kemudian kemarin lawan Bulgaria juga it worked juga. Lawan Saint Kitts kita kesampingkan. Nah, tapi kan itu aja nggak cukup. At the end kita bisa mendekati kotak penalti, bisa menciptakan ancaman, bisa menciptakan peluang atau enggak. Kemarin lumayan ya, ada 2 kali. Yes. Kita dari Ole kena mistar. Kena mistar, bola jauh. Rido juga, jadi lumayan. Tapi again, it's just only one game. Kita mesti membiasakan itu dari waktu ke waktu sampai benar-benar tidur pun kita mimpinya mimpi udah mimpi ngoper temennya gitu. Jadi menurut saya it's a good start. It's a good start. Tinggal bagaimana John Hartman bisa melanjutkan ini lebih konsisten bahkan lebih baik lagi. Dari Abang? Menarik ya kalau bicara identitas. Karena habis pertandingan Iya dong, kan harus punya identitas juga dong. habis Bung. pertandingan melawan Bulgaria, John Hartman bicara bahwa saya senang dengan melihat tim ini, ya tim asuhan dia, karena sudah punya identitas yang kuat dalam cara bermain. Saya memahami itu karena melihat cara kita bermain, lebih berani kasih bola di antara sela-sela ada pemain lawan dalam hal bermain dengan bola-bola pendek. Jadi itu yang dia suka. Jadi ada rasa percaya diri dari semua pemain Yes. untuk bisa memainkan bola, tidak ada rasa panik, ketenangan yang ada, sehingga itu identitas sudah punya. Sudah punya ya, Bu? Sudah punya. Tinggal bagaimana ke depan, bagaimana untuk ini mempertahankan ini dan tentunya meningkatkan ini cara bermain ini. Jadi itu pemain-pemain yang di semua memang kita tidak bisa dalam penyelesaian. Begitu masuk ke sana hilang lawan, karena Bulgaria kan ketat sekali, Yes. sangat disiplin. Ya compact defense mereka sangat kuat. Tetapi yang diinginkan John Hartman adalah keberanian kita untuk melepas umpan di antara pemain-pemain lawan dan tenang gitu untuk bisa menguasai permainan. Itu tidak mudah menghadapi tim yang peringkatnya jauh di atas kita dan kita bisa membuat mereka tertekan terlepas tidak ada gol, tapi main-main kita bisa menguasainya. Itu yang dibilang ini identitas bermain sudah ada, tinggal bagaimana saya ingin mengembangkan. Makanya saya bilang kalau dengan bermain seperti ini dengan identitas yang kuat, kita bisa berbicara di Piala Dunia. Itu yang mendasari dia kalau bicara dengan identitas. Jadi lain halnya kalau dibilang tidak punya identitas, jadi akan susah. Ya maaf, seperti zaman Patrick Kluivert lah, mana ada identitas? nggak ada. Ya, setuju itu. Bola dibuang ke mana, kejar gitu ya. Maaf, tapi ini kan ini fakta. Nggak perlu maaf, itu fakta memang. Itu Iya, fakta kan. Kalau ini kan ada identitasnya, Bung ya. Dan Ada. banyak hilang bola kan ke waktu zaman-zaman Iya, sebelumnya. Tapi betul. sekarang nggak banyak hilang bola. Ada secerca harapan. Ada ya, Bang ya. Ada. Di tengah ketatnya pertahanan lawan, tapi kasih bola di antara lawan dan semua dikontrol dengan baik baru dikembalikan, permainan susah direbut oleh lawan, itu bagus. Ya. Makanya dibilang ini identitas sudah bagus, sudah baik. Ya, tinggal ditingkatkan aja untuk ke depan. Itu aja. Mungkin ini sepertiga akhir ini kan kalau jadi catatan ya. Ya. Nah, jadi kita langsung ke bagian kritiknya di Bung Ropan. Tapi kritik yang bagus nih. Yes. Tadi udah enak nih, sepertiga awal, 2/3 awal. Ya again ini kan satu pertandingan. Kalau kita lihat dari pertandingan Bulgaria, seingat saya hampir nggak ada shoot dari luar kotak penalti. Di luar kotak. Dari kotak. Ada Sananta. Ya itu nggak sengaja kayaknya. Kayaknya karena badannya udah. Ada yang ngeledek di pinggir lapangan tuh, temannya abang itu. Itu kayak Boston 88. Sebenarnya dia karena badannya udah body shape udah nggak enak, jadi dia sabet. Tapi ini fakta juga loh, Bang. Iya kan? betul, Fakta fakta juga. memang. Jadi tapi secara instruction kelihatannya nggak diinstruksikan. Jadi mungkin ini satu catatan. Kedua, kalau bicara final pass itu kan butuh kecepatan, ketepatan di saat yang bersamaan. Kalau kita lihat misalnya kayak Barcelona, Nah, itu kan iya. benar-benar terakhir deket tipis-tipis tuh. Itu butuh. Ini kan tim baru ketemu berapa hari kan? Jadi wajar. Iya, iya. Nah, jadi kritiknya kritik yang normal. Jadi mereka belum kompak di final pass, wajar karena itu butuh chemistry yang luar biasa tuh di final pass. Nah, jadi nanti kan makanya saya bilang kasih dia waktu, it's a good start dan biarkan dia nanti berkembang. Nanti bulan Juni mudah-mudahan lawannya oke juga nih selevel-level Bulgaria sehingga kita bisa kelihatan bagaimana nih para pemain depan kita. Ole kemarin udah Oh, itu boleh pulang, Bang, yang kalau Juni ini boleh FIFA match? Boleh. Boleh. Harus. Wah, Itu wajib, itu wajib. Wajib. Klub wajib melepas. Iya. Oh, Kalender kirain yang FIFA ini, AFF Bang. itu nggak boleh ya? AFF baru AFF yang nggak boleh. nggak boleh. Oh, pokoknya jujurlah FIFA matchday datang deh ya. Ya, datang. Kalau nggak dikasih malah klubnya bermasalah, Oh, iya. Bang, gitu, Bang. Iya. Sanksi Waduh, klub. Itu wajib. Klub melepas pemain. Bang Jai itu katanya landing baru 2 hari, main juga masa dikeluarin kan buru-buru ya, gimana? Betul. Dan Beli habis kan, landing jangan lupa dia landing bukan dari
Bukan dari Singapura loh, Dari mana, Bang? dari Eropa. Jauh penerbangan itu bisa 20 jam. Kan sama ada yang transit. sehari kan, Jasin Hapner. Iya. Jasin Nathan Hapner, Joe kan baru iya. sehari, makanya Nathan Joe tidak dimainkan waktu Betul. lawan Saint Kitts karena baru sampai malam. Nggak gampang itu tuh jet lag-nya kan untuk Iya. ini, tapi akhirnya besok baru dimainkan full. Jadi bermain dengan Wah, keren. sangat baik. Thanks Nah, inputnya. karena menurut Senior. menurut Thanks inputnya. pelatih kebugaran, kalau setelah ya kita sebenarnya nggak perlu dia lah. Bayangkan kita bisa terbang 20 jam dari Eropa, pegel-pegel kan. Kaki gini lagi ya, pakai gini. Iya, gini, pakai- walaupun gini. bisnis ya bang, Kaki walaupun gini, Bang. tetap Mereka tetap tinggi aja. 98 Bang, ya kan, Bang? Makanya. Jadi 1 hari itu pasti recovery dulu, sampai misalnya siang. Itu 1 hari nggak bisa ngapa-ngapain dia. Besok baru bisa latihan. Jadi wajar kalau mereka final pass-nya masih kurang gitu. Nanti ini diperbaikin satu-satu. Kayak bangun rumah kan nggak langsung atapnya kan, fondasinya dulu, ngukur dulu segala macam. Jadi itu aja sih. Secara umum kita sudah melihat ada secerca harapan, tinggal kita kawal terus aja ini di FIFA Matchday berikutnya, di checkpoint berikutnya sampai nanti ujian akhirnya nanti di Piala Asia mungkin. Satu kekurangan juga yang saya lihat kemarin yang mungkin perlu dikoreksi dan pasti John Herman tahu adalah kreativitas pemain kita ya untuk bisa masuk ke dalam. Ketika kita buntu, Ini menarik. Oh, nih. ditutup rapat begitu Iya. ke Menarik tembok. kita butuh pemain yang punya kreativitas tinggi. Nah itu Nabrak orang dong, Itu Bang. yang tidak ada di tim kita. Kalau ada kayak Kariki Kambuaya yang Baru mau ngomong. baru bisa dia masuk ke Betul, dalam, betul, itu lebih ini. Misalnya atau ada Esra Walian yang pemain yang bisa main dari second line Atau yang Tom Hai. ya, karena nggak ada Tom Nggak Hai bisa, memang kelihatan. iya, iya. Berpengaruh itu. Pengaruh nggak ada Tom Hai, nggak ada yang atur ritme permainan. Dua gelandang kita lebih kuat dalam bertahan. Ya, Joe Pelupesi bertahan dan Calvin Verdong. Sebelumnya juga kan ada Jordi Amat lebih kuat dalam bertahan. Ya. Nah kita butuh pemain seperti Tom Hai. Ketika Tom Hai nggak ada kan yang ngatur nggak ada. Ketika berkurang maju offside juga Bang, kan begitu Makanya saya trik-triknya bilang, mereka. kreativitas ya. di tengah itu tidak jalan sama sekali. Ada sekali yang masuk, yang Ridho itu masuk. Iya, paham. Itu Oh pemain iya, belakang. kena tiang, Itu kena pemain tiang. belakang. Iya. Yang dia tiba-tiba masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Kemudian ada yang bola-bola seperti itu yang mesti ada. Nah kemarin nggak kelihatan memang karena ketatnya itu kita butuh pemain yang pendobrak. Nah Ricky Kambuaya yang bagus sebenarnya. Tadi begitu Kuat pegang bola. Begitu Bung Ropan bilang tidak ada kreativitas, di kepala saya langsung Kambuaya. Dan kita di sebuah stasiun televisi juga sempat, bukannya kita lagi-lagi mencampuri pelatih ya, tapi kenapa Ricky Kambuaya nggak dipanggil ya gitu. Iya. Tapi ya oke lah, kita kembalikan ke pelatih. Nah buat saya kalau kita melihat ke depan, moving forward, buat Ricky Kambuaya juga jangan berkecil hati. Justru ini kesempatan untuk dia di Dewa United terus menunjukkan bahwa look, I am the one who you are looking for. Mudah-mudahan nanti Juni, jadi dia jangan merasa gua nggak dipanggil, udah deh gue main malas-malasan. Jangan. Kalau perlu hantam terus, buktikan dia bisa main bagus sehingga nanti Juni bisa dipanggil. Tom Hai nggak tahu udah bisa main belum? Tiga belum. kali lagi, Nah, 3 kali lagi kan, itu 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, Nggak, cuma karena 4 kali. baru. Cuma 4 kali. Beratnya 5 deh Bang. 4. Jadi AFF Empat udah bisa match. main. Empat. ntar. AFF bisa main, 4 AFF kali. bisa main 4 kali. Yang Oh, lama itu kalau 4 AFF kali. boleh, kalau AFF AFF boleh. Yang lama itu Pak Sumarji kalau nggak salah. Tapi Pak Sumarji kan bukan pemain dan sudah nggak jadi manajer ya. Cewek sekarang tuh. Jadi 2 FIFA Series nggak bisa main sama 2 yang bermain di bulan Juni. Ya, AFF aman. AFF aman. AFF aman Bang ya. Aman dia udah bisa bermain. Jadi itu lagi mudah-mudahan Ricky Kambuaya makin semangat dan Juni dia bisa membuktikan bahwa dia memang layak dipanggil dan bisa berikan kontribusi. Kebetulan pas kan Tom Hai belum bisa main. Harusnya posisi yang pas menggantikannya si Kakak Ricky nih. Tuh. Aduh maaf Bang, saya potong dulu. Kita ke BRI Superliga dulu sebentar ya, kasih Boleh, nih. hajar. Udah di ujung waktu nih, biar Bukan masih ada 2 jam lagi. izin teman-teman ya, karena saya bersama senior saya di sini, Bung Ropan dan Bung Harpa yang knowledge-nya untuk football ya nggak usah diragukan lagi lah. Tapi kita harus juga kasih kesempatan karena kita pencinta BRI Super League ya kan sekarang. Oke, hanya kita bicarakan Persib Bandung dan Borneo FC. 61 poin 57. Tim aing nih, ada Persija nih ya kan. Apakah masih mungkin mengejar 34 pertandingan? Saya baca 86 poin untuk Persib, paling sure menjadi juara triple head ketiga kalinya. Gimana nih, Bung Ropan? Kalau bicara Persib, salah satu tim yang paling besar peluang adalah Persib. Terlepas ada ancaman di belakang ada 4 poin saja dari Borneo. Yes. Tapi dengan 8 pertandingan sisa, 4 kandang dan 4 tandang, saya rasa mereka bisa mengamankan itu. Kemarin mereka bisa menang dengan clean sheet lawan Yes. Semen Padang. Jujan, aku Iya kan? nggak kelihatan tuh Iya. bisa ngegolin 2. Bang Harpa nonton nggak itu? Ramon Itu Tange. hujannya tuh di sini, Bung gitu. Rasa. Kelihatan tuh gawang ya. Dan Semen Padang lagi berusaha untuk menghindari zona merah. Iya. Betul. Kita Iya. coba untuk, tapi Lagi kemudian mereka berjuang. menang di sana. Betul. Kita tidak melihat bahwa dia ada di bawah. Semen Padang tim yang berambisi kuat untuk, tapi Persib bisa menang. Saya pikir
Itu oke, sebelum dia melawan Bali United nantinya kan. 4 kandang dia selesaikan. Dia musim lalu itu hanya 69 poin juara. 19 menang. Persija sempat mau ngejar ya. Iya kan? Ya. 19 menang, 12 imbang, 3 kalah. Sekarang dia 3 kali kalah. Ada 19 menang dan 4 imbang. Nah, kalau kita hitung Bang Oben ya. Semua kandang kan dia satu-satunya tim sampai saat ini yang tidak pernah kalah di kandang, tidak pernah imbang. Betul. Yang lain sudah pernah mengalami kekalahan dan imbang. Nah, kalau 17 kali main kandang dikali 3 poin 51 poin. Kemarin dia musim lalu cuma 69 poin. Jadi dia masih punya 4 poin sekarang. 4 laga kandang. Jadi kalau 12 poin dia ketambah, jadi 73 poin. Untuk menjadi juara itu sudah depan mata begini. Tinggal dia amankan. Memang laga-laga tandang dia berat memang. Bali di Iya, depan, Bali di depan. Dia akan ketemu sama Dewa juga. Iya. Kan, Di ketemu Persija? ketemu Bayangkara, Persija? Persija sama PSM. 4 itu tidak mudah. Tetapi Borneo juga akan mengalami hal yang sama walaupun Betul. lebih mudah. Betul. Tapi Borneo akan ke PSM, akan ke Kediri juga kan, akan ke Bali United. Ya, itu agak berat ya walaupun ada Persija Jepara juga. Tapi dia akan bermain 4 kali kandang juga dengan ada Malut di pertandingan terakhir. Itu akan hidup mati bagi dia untuk melawan Malut. Oke, kalau nantinya minggu ini dia akan ketemu Biak. Bagus lah sebelum dia ke Semen Padang menjamu Semen Padang. Jadi saya pikir bagi Borneo kalau ingin mengejar Persib harus menang semua di sisa 8. Tidak boleh tergelincir. Every match is Semua a harus menang. final. Iya. Semua harus menang. Dengan berharap Persib 4 kali kalah. Apakah bisa? Nah, Dalam 8 pertandingan Persib 4 kali kalah. Agak berat kelihatan. iya. Kalau bisa melihat. Kalau di kandang nggak usah bicara lah. Pasti dihantam habis sama dia. 12 poin. Nah, Persib tinggal amankan bagaimana lawan Dewa. Dia dapat poin. Lawan Bayangkara. Nggak mudah juga kan. Bayangkara kalahin Persija kan. Iya. Iya, Kemarin 3-2. itu yang membuat fatal. Jangan ditegesin Bang, aku Persija. Oh gitu ya. Jangan ditegesin. Sayang sih, sudah unggul 2 gol, tiba-tiba dibalikin kan. Mestinya kalau menang masih punya harapan untuk bisa bersaing. Sekarang tinggal Borneo sama Persib ya akan bertarung 9 poin selisih kan. Dengan Persib agak sulit. Persija juga harus menang semua. Iya. Dengan berharap Persib kalah 4-5 kali, mana bisa. Nggak bisa lah, sulit lah ya. Untuk pertandingan tinggal 8. Ya, walaupun dalam sepak bola kan segala kemungkinan bisa terjadi. Ya. Tapi makanya saya bilang kalau bicara untuk bisa juara ya Persib di atas lah. Akan aman buat dia. Ya, kalau mungkin saya bikin dalam presentasi Persib ini 50% peluang juara. Borneo mungkin 40 ya. Persija 10%. Karena kalau secara matematik memang Persija masih bisa mengejar, tapi kan tadi Bung Ropan sudah menjelaskan secara gamblang kan situasinya seperti apa. Persib Bandung tetap ada di pole position menurut saya. Yes. Itu kesamaannya, tapi perbedaannya saya melihat agak lebih ketat. Jadi nggak terlalu gampang juga nih. Betul, memang secara umum kalau kita lihat lawan-lawan Persib slightly lebih sulit dibandingkan Persija. Tadi udah Ada Bali, Dewa, iya, lawan Persija. Dewa juga lagi naik masalahnya Yes. dan nanti main di Banten International Stadium. Kemudian lawan Bayangkara ini di kandang mereka baru kalah sekali setahu saya. Yes. Mereka sangat kuat, salah satu tim yang paling banyak salah satu yang paling kuat bertahan lah mereka. Kemudian lawan Persija juga nanti di Jakarta. Nah, jadi saya sih tetap melihat Persib punya peluang yang paling besar untuk juara, tapi saya rasa ini akan ketat. Dan sebagai penonton netral, saya berharap penentuan juaranya itu kalau bisa sampai di ujung. Mantap. Gitu. Jadi supaya seru. Dan I think kalau saya boleh ambil it's all about between Persib and Borneo sih. Sisa di Wery seperti musim ini. Tapi kan buat Persija juga mereka punya motivasi untuk Oh iya dong, mendorong ke Bang. posisi 2 Iya, untuk ACL itu. betul. Jadi mudah-mudahan ini tiga-tiganya tetap jangan sampai lepas gas di pekan ke-32 atau 33. Kalau saya berharap itu supaya seru sampai akhir musim. Begitu. Cuma bagi Borneo mungkin jangan sampai tergelincir satu pertandingan. Iya, Dari Itu 8. juga bos. Dia Itu juga, Persib Bos. tinggal menunggu nih, lu tergelincir satu pertandingan. Nggak usah kalah. Dia 2 kali imbang aja udah berbahaya buat Iya, dia. betul. Hilang. Makanya saya bilang tadi, Borneo harus menang. Kalau mau aman, Borneo menang semua. Sambil berdoa. Sambil berdoa bahwa ada di atas ini akan tergelincir. Tapi jangan dia yang tergelincir, akan berbahaya. Iya. Karena dia akan ke PSM, bukan tidak mungkin dia akan bahaya lawan Kediri. Nggak bahaya juga. Jangan anggap enteng kan. Nah itu. Dan faktor ini kali ya, faktor luck, faktor X juga kita kadang nggak tahu kan. Nggak tahu. Tiba-tiba banjir cedera. Nah, Tiba-tiba benar. kan ada juga gitu. Benar, Itu kadang-kadang benar, dalam benar. hidup kita nggak tahu. Tapi ya dua-duanya ini menarik sih antara Persib dan Borneo karena
dua-duanya punya karakter yang berbeda. Musim ini Borneo itu sangat solid dengan tim yang nggak terlalu banyak berubah. Kemarin sebulan lalu lah saya sempat ngobrol dengan Bang Popon. Saya tanya, Bang, musim ini Popon dari Astamana. ya, musim ini gimana kontrak? Oh enggak, kontrak saya kontrak pemain malah turun kok secara total katanya. Oh iya paling malah Fajar Fatur Rahman kan keluar kan Persija. Persija dia, Nah, Persija. sementara Persib kan gila-gilaan kan. Kita pikir di awal musim mereka akan regenerasi, ya kan? Ternyata datangnya lebih gila lagi pemainnya. Dan dengan catatan mereka sudah tidak berkompetisi di mana-mana. Dengan sumber daya yang ada, mereka kedalaman skuadnya luar biasa sih. Strong Jadi banget ya, dua strong pertarungan Two Horses Racing yang punya susunan anatomi yang berbeda. Gitu. Dan satu fansnya banyak banget, satu banyak aja. Bagi Persib sangat menolong, Marpa. Iya. Dengan dia out di ACL, Iya. tentunya fokusnya tinggal di Liga Super kan? Iya, betul. Untuk amankan itu. Jadi bagi dia ada keuntungan juga untuk bisa fokus untuk mempertahankan gelar ini dan bikin hat-trick. Dan kalau kita bicara persaingan nih, Mei itu kan sangat seru tuh El Clasico. Iya. Apa Persija itu motivasinya dua, untuk mencoba memperbaiki posisi, kalau bisa peringkat 2, sama mencegah Persib hat-trick kan. Nah, balas dendam juga kan kalah sama Nah, Liga Bela. iya. Jadi saya dari kacamata netral ya, kita penonton terhibur nih. Oh iya dong, banget. Persaingan segitiga ini gitu. Banget. BRI Super League musim ini itu menurut saya salah satu yang terseru menurut saya. Tapi Kang Umo bilang kan, kami akan berusaha sebelum melawan Persija sudah pasti menjadi juara. Nah, kan Sedap menarik. sekali kata dia. Atau Kami itu akan Bang istilahnya kami apa akan tuh? coba untuk Apa? memastikan itu. Kami semakin dikejar, semakin jauh katanya. Satir. Gak apa-apa lah, bumbu-bumbu. Yang penting damai. Ya 90 menit banter-banteran nggak apa-apa biasa, tapi udah gitu udah lah. Gak usah lebih dari itu. Sisanya bersaudara kita ya. Sisanya bersaudara dan di sosmed aja ribut. Mungkin closing nggak usah panjang-panjang, udah saya mau closing terakhir dari Bang Riki untuk BRI Superliga ini. Iya, dari 3 besar ini ya, antara Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo, memang skuad yang paling mewah ini memang Persib Bandung sih jujur. Iya. Jadi antara pemain yang main di lapangan dan di bangku pengganti itu hampir nggak ada gap. Iya. Jadi kalau ada yang misalnya ada yang staminanya udah kurang atau apa, pemain itu tuh terus kualitasnya tuh hampir sama lah sama yang starting line up-nya gitu. Jadi seperti punya 2 tim ya. Iya, betul. Itulah. Jadi Tim untuk menjuara harus begitu. Iya. Harus membuat ada keseimbangan, jangan ada pincang. Jadi Betul, makanya Persib melakukan itu karena mereka ingin juara. Kemarin akan coba di ACL kan, tapi gagal. Iya. Ya, mereka coba ada keseimbangan di antara bench dan starting 11. Begitu. Persija sebenarnya coba melakukan itu juga kan dengan mendatangkan Sirus Margono dengan Sen Patinama dan Zelstra. Tapi bedanya 3 pemain tersebut menurut saya paling enggak Zelstra dan Sen Patinama nggak terlalu belum terlalu berikan kontribusi. Bahkan kemarin di Bayangkara kan gol kemenangan CDB kan dari area kiri kan. Betul. Mauricio Sousa berharap sebenarnya menggantikan Donitri supaya dia lebih kuat bertahan. Nggak taunya malah jebol dari situ gitu. Sirus kita memang nggak bisa menilai ya, baru pertandingan pertama. 2 golnya pun yang gol kedua dan ketiga tuh susah banget. Gol pertama mungkin dia bisa halau seharusnya ya. Zelstra juga kayaknya belum ya gitu. Jadi itu perbedaannya. Makanya mungkin akhirnya Persija pelan-pelan agak melorot ya ke peringkat 3. Sementara Persib masih stabil di puncak klasemen. Ya. Baik, boleh aku rangkum sedikit buat teman-teman. Teman-teman, setelah perbincangan saya dengan senior saya Bung Ropan, senior saya Bung Harapa, dan junior saya di sini Bang Rizky, untuk tim sepak bola, tim kecintaan kita Garuda Indonesia sudah memiliki identitas cara bermainnya seperti apa. Tapi mesti diasah lebih dikit lagi biar akan lebih solid lagi nanti di FIFA Matchday di bulan Juni ini. Untuk BRI Super League tidak ada perubahan. Kepastiannya nyaris pasti memang Persib Bandung adalah yang mempunyai kemenangan di BRI Super Liga. Terima kasih Bung Rapan. Sama-sama, Pak. Terima kasih Bung Harpa, terima kasih Bung Rizky. Ya. Editor, terima kasih ya. Kita ke master semua. Obrin bola, signing out. Soal siapa yang menang tapi